Nah, udah di-record ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat gini hari, teman-teman ya. Siang, malam, pagi, bebas lah pokoknya. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat animasi karakter dengan format FBX di Unity. Jadi yang pertama pastikan, teman-teman, Unity-nya sudah diaktifkan, udah bikin new project ya, saya coba share screen dulu sebentar. Ada beberapa yang harus kita siapin. Yang pertama Unity-nya, pastikan Unity-nya udah, buka new project kosongan. Terus yang kedua karena kita akan menggunakan karakter, FBX, di sini kita bisa cari dari internet atau kita bikin sebetulnya. Saya mau menggunakan Jetsil aja. bit.ly Jetsil 1. Jadi ini, salah satu apa ya, sumber yang akan selalu kita pakai teman-teman ya. bit.ly Z101, Z-nya huruf besar. Ini, agak lama deh. Ini saya geser ke atas. Bukunya ini memang, belum selesai, tapi akan terus saya isi sambil jalan. Oh, ada yang masuk 2 orang. Oke. Nah, karena hari ini kita mau ngomongin soal karakter, kita cari di bab tentang, avatar. Avatar itu di halaman mana ya, avatar controlling ya, teman-teman bisa klik avatar controlling, ini ada di halaman 239, ya untuk saat ini. Karena kalau nanti, eee, saya nambahin ini dan ini, ya berarti halamannya berubah lagi ya. Jadi untuk saat ini di video kali ini halamannya 239. Ada beberapa, file yang akan nanti kita coba bahas satu-satu ya, khusus buat avatarnya aja. Untuk PNG ini 2 dimensi ya, gambar portable network graphic. Tapi yang untuk sekarang di video ini, kita akan fokus ke FBX. Karakter FBX yaitu singkatan dari film box atau animasi, objek 3 dimensi yang punya animasi. Ini bertolak belakang dengan OBJ. OBJ itu objek 3 dimensi tanpa animasi. Kalau FBX, objek 3 dimensi dengan animasi. Susah. Oke, untuk bikin FBX kita bisa menggunakan, Blender. Tapi untuk contoh sekarang kita akan menggunakan objek Naruto aja di sini ya. Di sini ada, contoh file FBX, teman-teman bisa klik. Di sini ada beberapa ya, ada, contohnya. Kita akan mulai dari OBJ dulu. Jadi kalau yang FBX tadi saya bilang FBX itu objek 3 dimensi yang sudah punya animasi. Kalau OBJ, objek 3 dimensi yang belum punya animasi. Kita akan pilih yang OBJ dulu ya. Saya pakai yang Naruto nih. Saya download. Ini pindah-pindah ke sini ya. OBJ Naruto RAR. Oke, kita ekstrak dulu, klik kanan, di ekstrak nanti muncul OBJ Naruto dan ada folder Naruto. Di sini ada banyak file-filenya. Tapi mengganggu sekali. Gimana caranya? Geser lagi. View detail. Nah, gini ya. Biar gampang. Di sini ada BMP gambar, 3D Max. Ini adalah file aslinya. Ini kita delete aja, nggak perlu dimasukin, delete. Model, MTL, dan OBJ. Nah ini semua satu folder ini kita masukin ke Unity, kita drag. Ntar lihat dulu, Unity-nya sudah siap. Oke. Kita drag saja ke sini. Duh, nggak bisa ya. Harus pakai alt tab. Ini salah satu kunci yang sering dipakai sama saya ya, alt tab, alt tab, alt tab, alt tab, alt tab gitu. Jadi enak bisa ganti-gantinya cepat. Oke.
Nah, di sini saya mau kasih lihat dulu objek file OBJ. File OBJ di Unity. Misalnya di sini teman-teman ada Naruto model satu-satunya yang bisa kita drag ya. Bisa lihat juga di sini ada tulisannya no animation. Jadi kalau saya drag, ini sudah jadi karakternya sudah ada, persis seperti Naruto, cuman dia belum ada tekstur. Untuk pasang tekstur, teman-teman bisa di drag. Ini, tinggal di drag langsung masuk. Biasanya sih pada nggak bisa di drag karena apa ya? Belum dipilih objeknya kayak gini. Ini misalkan saya mau ngedrag mukanya ya, tapi nggak bisa karena belum dipilih Naruto-nya. Diklik dulu di sini atau klik dulu di sini. Nanti udah ada apa tuh? Ada kayak garis-garis pilih gitu ya, baru kita drag. Loh, kok gitu? Oh, salah. Ini Naruto-nya bukan yang itu, yang ini, yang muka. Nah, ini mukanya, matanya yang ini. Nah, gini. Oke ya, jadi ini adalah contoh memasukkan file OBJ ke dalam Unity dan kebetulan ini teksturnya sudah dibuatkan sama yang bikin objek. Ini file mentahnya yang Max. Kita lihat di sini teman-teman di dalam Unity Anda harus waspada dengan anak ya, anak dari semua game objek. Jadi di game objek itu ada apa tuh segitiga kecil. Ini tandanya dia punya anak. Harus dicek dulu. Nah, ini anaknya. Jadi si Naruto ini dia punya anak, body badannya, Eye dan Head. Nah, ada tiga anaknya. Kalau kita melihat dari bentuknya ada Head, ada Eye, ada body, berarti dia punya tiga apa ya? Tiga mesh. Kalau dalam tiga dimensi itu tiga apa ya? Tiga daging. Dia cuma punya body, Eye sama Head. Kalau Naruto-nya pengen kita gerakin, pengen kita animasikan nggak bisa karena di sini yang ada cuma tiga objek ini, tiga game objek ini dan dia tidak punya tulang. Dia nggak punya tulang untuk beranimasi karena animasi di tiga dimensi harus punya tulang. Caranya agar si Naruto ini bisa beranimasi, Anda harus kasih tulang. Tapi caranya eh, kalau pakai manual susah. Anda harus pakai blender terus ya ditarik-tarik lah ya satu-satu. Ada pluginnya juga sih kalau nggak salah di blender Rigify namanya ya. Untuk ngasih tulang kepada si Naruto supaya dia bisa bergerak. Khusus untuk kasus ini karena kita tidak akan banyak ngobrol tentang bagaimana ngerigging menggunakan blender, kita akan merigging karakter Naruto dengan menggunakan Mixamo. Kita masuk sini sekarang. Ini sudah ada ya. Saya ganti dengan mixamo.com. Nah, teman-teman di sini sudah mulai pelajarin Mixamo. Ini Mixamo namanya dulu namanya Mixamo. Sekarang namanya Adobe Mixamo ya. Dibeli sama Adobe. Ini tujuannya si website ini adalah membuat rigging otomatis sehingga karakter tiga dimensi Anda bisa punya tulang dan bisa dianimasikan. Ini support Unity, Unreal, Adobe, ini Adobe apa ya? Fuse kalau nggak salah, ada Blender juga. Oke lah, kita login dulu. Buat yang belum punya login, belum punya apa namanya, belum punya akun, silakan bikin dulu. Gampang nggak bikinnya? Rikman Redavan. Oke. Loh, kok kesini lagi? Oh, oke. Nah, nanti kita akan disuguhkan tampilan seperti ini. Nah, ini kebetulan saya sudah punya apa tuh namanya, udah punya karakter Naruto ya. Jadi nggak perlu saya upload, tapi saya coba ulang lagi aja. Saya coba pilih dulu karakter dari sini, dari tab sini. Saya pilih Yebot. Saya pilih Yebot. Yebot itu karakter cowok, robot. Bentar. Oke. Nah, ini ada dua tab kalau di Mixamo. Yang pertama karakter,
Teman-teman bisa milih beberapa karakter di sini, cuman hati-hati kalau milih karakter di Mixamo karena beberapa karakter sangat besar ukurannya ya. Jadi nggak kurang ringan kalau buat game yang kecil-kecil. Tab yang kedua animasi. Di sini kita akan bisa pilih beberapa animasi yang dibutuhkan. Nah, kita rencananya akan merigging si Naruto. Jadi kita klik di sini ya. Misalkan kalau Anda baru pertama kali login di Mixamo, pasti karakternya kan bukan Naruto tuh. Nah, Anda klik upload karakter. Kemudian di sini ada hi there, bla 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 bla. Learn how prepare your read auto rigging basic. Select karakter file or drop karakter file. Oke, kita select aja, klik. Nah, terus ke sini, ke download, terus ke ini OBJ Naruto. Pilih Naruto model OBJ. Oke. Muter-muter. Nah, sampai kayak gini ya. Jadi kalau udah bener tipenya kayak gini, kemudian diklik next. Nah, di sini untuk bisa merigging karakter OBJ itu dia perlu namanya Anda perlu memasang 8 titik. Yang pertama ini chin di dagu ya, cari dagunya. Di pojok kanan atas kelihatan tuh. Jadi jangan pasang di hidung. Harus pasang di dagu. Nah, chin, wrist itu pergelangan tangan. Pergelangan tangan pasang sini. Kira-kira aja. Elbow itu siku. Cari gambar sekitar siku ya. Nah, ini sama kayak gambarnya nih, udah ada di contohnya. Knees itu lutut ya, bisa di sini. Jangan di sini. Ini nanti aneh jalannya. Agak-agak di sini dikit. Groin, itulah ya di situ. Ya, pas di situ ya pokoknya. Groin itu apa? Ya di situlah. Oke, next. Kita tunggu beberapa detik. Biasanya nggak lama sih, cuma 10 detikan. Tapi kalau lama ya mungkin 20 detik. Mungkin 30 detik. Nggak lama lah pokoknya. Satu, dua, nah kan, nggak lama kan? Oke. Kalau si Naruto-nya sudah bergerak seperti ini, tandanya Anda sudah berhasil melakukan auto rigging pada karakter Naruto. Oke, next selanjutnya apa? Yes, next aja. Begitu Anda berhasil melakukan rigging dengan Naruto, maka selanjutnya adalah Anda mencari animasi yang akan ditampilkan oleh Naruto ya. Untuk tahap ini saya mau pakai animasi ini aja. Gang 6. Nah, ini ya. Animasi favorit. Nah, Gangnam Style. Jadi Naruto-nya akan Gangnam Style. Kalau sudah Anda pilih animasi, kemudian sudah tampil animasi, berarti ini memang yang akan kita pilih. Kita klik download. Kemudian di bagian format FBX ya. Nah, ini mulai kelihatan kan FBX Filmbox ya. Kita pilih FBX-nya yang FBX for Unity. Ini ada banyak banget ininya, pilihannya. Kita pilih FBX for Unity. Frame-nya 30 second, cuekin aja. Keyframe reduction nggak usah. With skin, yes. With skin itu artinya animasi di-download beserta dengan mesh-nya, dengan modelnya. Kalau without skin nanti yang di-download cuma animasinya aja. Saya download ya. Tet. Oke, berhasil di-download. Kalau sudah berhasil di-download, si animasi ini langsung kita masukin ke Unity. Nggak bisa. Alt tab lagi ya. Kalau pengen bolak-balik, alt tab paling gampang. Oke. Di sini kita sudah punya Naruto model yang tanpa tulang, kemudian kita punya Naruto model yang dengan tulang. Ya, sudah dengan tulang plus animasi. Coba saya drag. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbedaan antara Naruto yang tanpa tulang dengan Naruto yang dengan tulang. Ini gede banget ya.
Padahal dia skalanya 1 kan. Sementara yang Naruto Gangnam Style ini kecil banget. Jadi kayak ngelihat Naruto sama Ultraman gitu, jauh banget sih. Coba ini 3D object. Nah, saya mau jelasin juga akhirnya di sini dengan skala, teman-teman. Di sini kita lihat ya, kita mulai belajar skala sekalian ya. Di sini ada Naruto yang besar, di sini ada kubus, di sini ada Gangnam Style. Nah, mana ukuran yang kira-kira benar di dalam Unity, itu kita selalu bisa menggunakan kubus, teman-teman. Kubus ini kan game objek dasar Unity ya, dan skalanya 1:1. Ini bisa kita artikan sebagai acuan 1 meter. Acuan 1 meter. Artinya kalau kita bikin kubus di Unity itu adalah 1 meter. Sehingga kalau kita melihat yang sebelah kiri, maka ini adalah sebuah karakter Naruto yang tingginya mungkin bisa 20 meter. Jadi ini Ultraman. Ini agak salah karakternya. Tidak sesuai dengan dunia Unity. Sementara yang ini kekecilan. Ini tingginya cuman kurang dari 1 meter, nggak mungkin juga orang manusia di dunia nyata kurang dari 1 meter kurang ya. Jadi ini kita bisa perbesar, kita gedein ya. Oh sorry, ininya Anda bisa klik yang scale tool, kemudian pilih yang putih, jangan pilih yang ini, nanti cuman satu itunya scalingnya. Kalau mau ngegedein tuh pilih yang tengah, jadi tiga-tiganya dipilih. Nah, rekomendasi saya namanya manusia biasanya ya semeter sekian lah ya. Jadi kalau bisa tingginya jangan terlalu ekstrim, lebih tinggi daripada kubus. Ya sekitar seginilah. Ini tuh berarti eh, tinggi orang yang normal di dunia nyata dan di dunia Unity. Jadi nggak akan terlalu nggak akan terlalu jomplang. Oke, sekarang kita akan coba pasang ininya, teksturnya ya, kayak tadi tekstur mukanya dan mata. Oke. Perbedaan antara Naruto yang belum punya animasi dengan Naruto yang sudah punya animasi ada yang namanya tulang di sini. Mixamo hips. Nah, kalau udah ada di dalam objek karakter ada yang beginian, biasanya ditandai dengan nama rig atau hips atau apapun ya, mirip-mirip gitulah. Ini tandanya dia udah punya tulang. Dan ini tulangnya banyak banget. Left up leg, right up leg, spine. Spine kalau misalkan ini kita scroll, nah dia udah bisa gini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah ini tandanya dia punya tulang nih. Jadi udah bisa dianimasikan. Terus kalau pengen lihat lagi tulang yang paling dalam itu tinggal cari aja anaknya. Anaknya, cucunya, cicitnya, misalkan di neck. Neck itu kan leher ya. 1, 2, 1, 2 gitu. Terus di sini ada head, ini kepala doang. 1, 2, 3, 4. Oh, hilang, sorry. Oke. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman ya untuk masalah pertulangan. Jadi kalau pengen tahu detailnya sebuah rig kalau di 3 dimensi seperti apa, ya serumit ini memang. Jadi dengan adanya tulang ini kita bisa menggerakkan karakter sesuai dengan animasi. Jadi per satu titik ini nanti ada perubahan posisi dan perubahan rotasinya. Yang kubus saya delete ya, yang kubus saya delete karena ini udah nggak penting lagi. Kemudian Naruto model yang Ultraman ini juga saya delete. Kita akan fokus kepada satu Naruto yang ini aja. Terus kalau kita lihat kalau saya play ya, ini saya play langsung. Saya play itu nah ini kasus klasik yang kadang-kadang masih pada lupa gitu. Kenapa kok pada saat di play Naruto-nya hilang? Sebetulnya bukan Naruto-nya hilang, memang kameranya nggak sama antara apa yang kita lihat sekarang dengan pada saat di play. Jadi langkah paling aman adalah menyamakan
posisi kamera. Nah, ini kalau kita klik main kamera ini kan ada ini nih, ada apa yang dilihat sama kamera. Ini kan beda dengan apa yang kita lihat di sini. Jadi mata kita ngelihat Naruto, kamera mah ngelihat ini. Makanya pada saat di play bingung, nggak sama. Supaya sama, klik main kamera, klik game object, klik align with view. Nah, with view. Align with view ini atau apa tuh nama nama shortcutnya Ctrl Shift F. Pada saat diklik, apa yang dilihat sama kamera akan sama dengan apa yang dilihat sama kita. Jadi ini sudah memudahkan kita untuk daripada kita geser-geser kamera, bisa juga sih kalau mau ya. Bentar. Saya tunjukin cara susahnya. Misalnya ini kan kamera nih. Ini kamera dia lagi lihat ke sono tuh. Ada apa tuh namanya? Ada limasnya ya. Ada limas ke sana. Kita pengen lihat Naruto, ya bisa digeser. Geser sini gitu kan. Puter sini. Terus naikin lagi. Puter. Susah kali. Nah, kan nggak ketemu kan? Butuh perjuangan memang kalau pakai cara manual. Tapi saya yakin bisa. Mana caranya nggak kelihatan? Ah, ya susah lah pokoknya lah. Memaksa kamera supaya apa yang lihat Naruto susah karena di bawah dia. Udahlah, cara paling cepat gitu aja lah ya. Susah saya mau nunjukinnya nggak bisa ternyata. Main kamera, game object, align with view. Nah, wes. Selanjutnya kita akan mencoba menggerakkan menganimasikan si Naruto. Nah, langkah pertama adalah ini kalau kita lihat di sini si Naruto-nya hanya punya komponen transform. Ini tandanya dia masih generik. Ini agak susah kalau kita mau animasikan ya. Bisa sih pakai komponen kita paksa, cuma saran saya kalau Naruto-nya masih hanya punya satu komponen, lebih baik jangan. Susah. Jadi kita delete lagi. Kita klik dulu Naruto-nya sebelum kita masukin ke scene ya. Kita klik Naruto-nya. Ini saya geser lagi. Tak geser. Nah, di sini ada namanya, ada model ya, ada model, ada rig, ada animation, ada material, ada 4 tab. Kita akan fokus di tab yang rig ini. Di animation tab-nya kita klik humanoid. Nah, kita humanoid terus klik apply. Oke. Setelah itu kita klik ke animation. Kita pilih cari yang tulisan loop time. Nah, loop time kemudian di apply juga. Kita cek ya animasinya. Oke, ini adalah karakter utama Unity nih untuk animasi. Atau kalau kita pengen lihat Naruto-nya langsung bisa tinggal di drag. Nanti ada animasi Naruto-nya. Oke, secara umum si Naruto sudah beranimasi dan sudah ngeloop ya, udah bisa kita jalankan. Jadi kita boleh apa ini? Objek preview nggak apa-apa lah, biarin. Oke, kita ulangi lagi sekarang. Ini lupa lagi deh. Ini seperti biasa ya, kita gunakan kubus. Ini kita gunakan kubus untuk menghitung tinggi Naruto. Nah, jadi supaya jangan kebablasan. Kalau nanti ada ngegedein takutnya kebablasan. Kita gunakan kubus untuk mengukur tinggi. Kemudian, nah ini ya, kejadian lagi ya, nggak bisa kan? Saya mau ngedrag teksturnya nggak bisa. Klik dulu Naruto-nya. Masukin. Dan sekarang Naruto sudah punya 2 komponen, yaitu transform dan animator. Animator adalah komponen untuk mengatur animasi. Jadi ada di unit itu ada 2, ada animation, ada animator. Untuk menjalankan animasi pada karakter kita butuh dua-duanya. Kita butuh animator, kita butuh animation. Animation itu yang kita download dari Mixamo namanya animation. Nah, ini
Satu model begini namanya animasi. Tapi untuk bisa menjalankan ini kita butuh animator. Kita perlu bikin dulu animatornya. Jadi di sini klik kanan, create animator controller yang ini. Bebas namanya mah, Naruto controller ya. Saya sebutnya Naruto controller. Nanti kita bisa pasang beberapa animasi di sini. Naruto controller, nah beres. Kemudian kita double klik ya, sampai masuk ke dalam jendela baru nih. Ini namanya jendela animator. Yang kotak-kotak gini namanya state. Nah, animation state. Sate ayam, sate kambing, bukan itu sate. State ya, ani state entry sama exit. Nah, kita akan memasukkan satu state baru yaitu state yang kita download dari dari Mixamo yaitu Gangnam Style. Warnanya oranye berarti ini adalah animasi pertama saja. Oke, sampai sini persiapan apa tuh? Persiapan animator controllernya beres. Kita kembali ke scene. Kemudian di Naruto-nya kan ini kan masih ada None nih. Nah, ini teman-teman kalau agak bingung dengan cara ngeset sesuatu atau ngeset parameter di Unity, cari aja apa tuh? Atribut-atribut di dalam Unity yang kira-kira masih ada nonenya. None 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 gitu. None none none. Ini biasanya tanda bahwa dia perlu diberikan sebuah nilai. Dia perlu dimasukin sesuatu. Apa yang bisa kita masuk ke sana sebetulnya jangan takut ketika Anda ngedrag sesuatu ke Unity karena kalau bukan pasangannya, kalau bukan jodohnya itu nggak akan bisa masuk. Anda klikin sini, nggak akan bisa masuk. Jadi apa yang bisa didrag itu pasti yang emang emang bisa masuk. Jadi jangan takut ngedrag Unity kalau misalnya nggak tahu dari sekian banyak ini kira-kira apa yang harus saya drag gitu ya. Daripada bingung, drag aja semuanya. Dia pasti nggak akan bisa masuk tuh, kan? Ini nggak bisa masuk, ini nggak bisa masuk, ini nggak bisa masuk. Sampai Anda nemu satu yang bisa masuk. Nah, itulah jodohnya berarti ya. Kalau sudah berhasil kita dapat jodohnya, ini udah masuk si animator controller. Coba klik main kamera, ini kayaknya agak kejauhan. Nah, gini. Kita play. Nah, sampai saat ini berarti proses pembuatan animasi dengan Naruto, dengan karakter F-Back sudah berhasil, ya. Kalau sudah begini teman-teman, ada satu langkah lagi yang harus dilakukan sebetulnya adalah yaitu dengan mengunci karakter atau mengunci yang sudah kita konfigurasi ini menjadi prefab supaya bisa gampang kita edit-edit supaya bisa kita gampang copy-copy belakangan. Namanya yaitu dengan membuat prefab. Nah, jadi kita di sini di Naruto kita klik kanan ya. Create folder. Nah, kita kasih nama prefab. Prefab. Prefab itu pre artinya sebelum, fab itu artinya fabrikasi, pabrik ya. Jadi sebelum dimasukin ke pabrik. Prefabrication. Nah, pokoknya sesuatu yang di pabrik mah udah ada gitu ya. Sudah sering banget dibungkus dan tinggal diproduksi, kira-kira gitu kalau di istilah di pabrik. Naruto ini kita masukkan ke dalam folder prefab kayak gini, di drag aja. Jadi di Unity itu memang harus terbiasa dengan drag and drop ya. Create prefab or varian. Nah, ini ada dua nih, original atau prefab varian. Kalau nggak ngerti varian, original aja. Nanti varian dijelasin belakangan. Oke, dan teman-teman bisa lihat juga tampilannya sudah berubah, ikonnya berubah jadi biru. Kalau yang ini kan kubus putih, ini kubus biru. Ini apa artinya kubus biru? Kubus biru artinya ini adalah sudah menjadi setelan pabrik. Setelan pabrik yang bisa kita duplikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, contoh ya, saya mau bikin scene baru.
Di scene baru ini, saya pengen bikin animasi Naruto. Kalau saya harus ngulang dari awal, saya harus bikin, masukin Narutonya ke scene, saya harus gedein sesuai dengan kubus tingginya, saya harus, masukin tekstur lagi, saya harus bikin animator controller, saya harus pasang lagi, itu kayaknya kelamaan. Tapi sudah jadi setelan pabrik gampang, tinggal di drag, ini kita game object land with view, selesai. Ini kalau satu, gimana kalau dua? Ya tinggal di-drag lagi. Kalau tiga, tinggal di-drag. Kalau empat, tinggal di-drag lagi. Kelamaan ngedragnya nggak apa-apa. Kita bisa pakai duplikat dari apa tuh namanya? Dari hierarki. Oh, bisa. Oke lah, cukup kali ya. Ini yang bawahnya mana belakang? Masih ada. Banget. Parah. Saya takut laptop saya ngehang. Segini aja cukup ya. Lion with view. Di sini deh. Gini. Lion with view. Nah, jadi di sini Anda bisa melihat satu satu animasi, satu karakter itu sudah bisa diduplikasi dengan cepat ketika Anda menggunakan cara preview. Oke, ini adalah apa ya? Satu karakter dengan satu animasi. Nah, gimana kalau pengen dua animasi? Nah, saya stop lagi. Satu aja ya. Banyak kan. Kita akan kembali ke Mixamo. Saya pilih dance yang lain ya. Ini ada chicken dance. Ini chicken dance. Oke, saya download yang ini. Saya kenapa nggak mau? Ya, gagal. Oh, salah. Ini harusnya downloadnya bukan ke sono, ke sini dong, ke sini. Nah, chicken dance. Masih ingat tadi chicken dance? Masih ingat tadi animasinya? Rig-nya ganti jadi humanoid. Animation ganti tadi jadi loop time di apply. Nah, kemudian karena tadi kita udah bikin ya, kita udah bikin Naruto controller. Kita cukup pakai yang ini aja. Kemudian saya masukin chicken dance. Jadi sekarang di dalam animator controller ada dua animasi. Mana ini ya? Oke, kita deketin Naruto-nya ya, satu aja. Game object Aligen with Veil. Aligen with Veil ini. Kalau saya play, maka tampilan yang muncul adalah Gangnam Style aja. Saya coba drag animasinya ke sini ya. Nggak mau dia. Nah, biar kita lihat.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dari animator entry dia masuk ke Gangnam Style nih artinya animasi pertama yang akan dia jalankan adalah Gangnam Style aja. Dan dia karena dia looping ya, jadi habis birunya beres ke sini dia balik lagi. Gimana caranya agar kita ngeplay tapi yang di-play adalah chicken dance? Ada banyak cara. Cara yang paling gampang adalah setelah Anda selesai si Gangnam Style, ini bisa kita bikin apa ya namanya, transisi dari animasi ini ke chicken dance. Jadi caranya kita klik kanan, kita make transition, terus nanti kita arahkan ke chicken dance. Jadi ada si Gangnam Style, setelah animasi Gangnam Style beres, dia akan pindah ke chicken dance. Cuman syaratnya adalah kalau pakai ini, eh animasinya akan apa ya namanya ya, otomatis berpindah tanpa sebab gitu. Jadi tiba-tiba aja gitu. Jadi nggak bisa kita kendalikan. Jadi kalau misalkan dari tadi Gangnam Style pindah ke chicken dance, ya udah tiba-tiba langsung pindah aja. Begitu animasinya beres pindah. Kalau misalkan kita balik juga bisa. Make transition dari chicken dance ke Gangnam Style. Jadi dia dari abis Gangnam Style ke chicken dance, abis chicken dance ke Gangnam Style. Terus aja muter. Jadi semakin banyak animasinya Anda simpan di sini, maka akan semakin banyak transisi yang bisa Anda bikin. Cuman ini bentuknya jadinya kayak animasi film biasa. Anda tidak bisa mengendalikan kapan dia jadi chicken dance, kapan dia jadi Gangnam Style. Pokoknya animasinya berjalan secara linear ya. Nah, yang mau saya kasih tahu di sini sekarang adalah bagaimana caranya. Ini saya lihat dulu ya. Bagaimana caranya Anda bisa apa tuh namanya? Mengendalikan animasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kira-kira gitu. Karena kalau kita nanti mau ngomongnya game kan pada saat dipencet baru dia animasinya jalan. Pada saat dia pencet tombol apa dia baru mukul gitu kan. Gak mungkin tiba-tiba lagi main tiba-tiba karakter jalan sendiri, mukul sendiri gitu. Ini contoh, saya kasih contoh terakhir yang agak sederhana itu menggunakan button. Kita akan bikin dua button ya. UI image legacy button. Aduh, mutar dulu nih. Buton. Nah, ada dua buton di sini yang mau saya bikin. Buton yang pertama untuk mengendalikan jadi Gangnam Style. Buton yang kedua untuk mengendalikan jadi Chicken Dance. Satu, dua. Ini biar gampang ya. Nomor satu. Oke. Satu Gangnam Style, dua Chicken Dance. Caranya setiap button itu pasti punya namanya event on click. Kita klik ini, kemudian kita masukin si Naruto. Kemudian ada animator play string. Nah, di sini. Ini kuncinya teman-teman untuk menjalankan animasi dengan memasukkan nama animasinya. Kita punya nama animasi Gangnam Style. Nah, ini diketik nggak boleh salah huruf, nggak boleh salah spasi. Oke, jadi ini ceritanya kalau saya klik tombol ini maka oh ini kenapa geser ya? Nah, kalau saya klik tombol Gangnam Style maka animasinya aktif adalah Gangnam Style. Kalau yang ini sama juga animator play chicken dance. Oke ya, ada dua sekarang. Kita tes.
Nah, dia lagi Gangnam Style, kita klik Chicken Dance, jadi Chicken Dance. Dia lagi Chicken Dance, kita klik Gangnam Style. Nah, gitu. Jadi ini otomatis animasinya bisa kita kendalikan secara interaksi. Boleh pakai tombol, nanti kalau ada script yang pakai keyboard juga bisa. Nah, satu lagi terakhir, lupa saya. Teman-teman perhatikan, 2 ini ya, 2 apa tuh, warna. Ada warna oranye, ada warna abu-abu. Warna oranye artinya dia akan menjadi animasi pertama yang muncul. Jadi kalau teman-teman lihat setiap kali saya play, yang muncul pertama adalah Gangnam Style. Tapi kalau misalkan saya pengen yang pertama kali muncul adalah Chicken Dance, saya harus jadikan ini warna oranye. Jadi caranya klik ini, klik kanan, kemudian set as layer default state. Kalau sudah set as default state, maka dia jadi yang pertama muncul. Jadi kalau saya play, yang muncul harusnya Naruto lagi Chicken Dance. Coba cek. Nah, kan bener. Tiba-tiba dia defaultnya itu Chicken Dance gitu. Baru saya klik Gangnam Style ya Gangnam Style. Kalau Chicken Dance, Chicken Dance. Gitu teman-teman. Sip ya. Mungkin itu dulu ya video kita kali ini. Nanti akan saya coba lanjut lagi dengan 2 tipe selanjutnya yang juga perlu dibahas, yaitu apa ya, VRM dan GLB ya, VRM dan GLB. Ini mungkin nggak bisa saya nggak bisa saya tunjukkan di dalam lab karena ini menggunakan aplikasi lain. Jadi nanti kita coba apa tuh, ya saya jelaskan lewat video lah. Nanti teman-teman kalau mau coba silahkan coba sendiri ya. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop recordnya mana ini? Nah, ini.